Selamat datang di pembelajaran rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, sebelumnya mari awak simak kompetensi dasar yang akan awak capai pada pertemuan kaliko, yaitu 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Indikator dalam pembelajaran IKO adalah mengidentifikasi definisi rantai makanan, merincikan komponen-komponen penyusun rantai makanan, dan mengamati rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, kawan-kawan, tahu ndak apa itu rantai makanan? Betul. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa yang terjadi di ekosistem yang punya ketergantungan antar makhluk hidup dengan proses makan dan dimakan. Contohnya yaitu kambing makan rumput, kucing makan ikan, dan lain sebagainya. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa komponen-komponen penyusun rantai makanan tuh bagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Pertama, awak akan membahas tentang produsen. Yang tahu apa itu produsen? Produsen merupakan makhluk hidup yang punya peran dalam rantai makanan sebagai penyedia makanan untuk dirinya sendiri dan untuk komponen rantai makanan lainnya. Contohnya yaitu tumbuhan. Yang kedua yaitu konsumen. Nah, kawan-kawan, konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan komponen lain. Konsumen itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu konsumen 1 adalah makhluk hidup yang memakan langsung produsen. Makhluk hidup yang bertindak sebagai konsumen 1 adalah hewan herbivora. Contohnya kambing, kelinci, dan lain sebagainya. Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan langsung konsumen 1. Makhluk hidup yang bertindak sebagai konsumen 2 adalah hewan karnivora. Contohnya ular, musang, dan lain sebagainya. Konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan langsung konsumen 2. Makhluk hidup yang bertindak sebagai konsumen 3 adalah hewan omnivora. Contohnya singa, elang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dekomposer. Nah, kawan-kawan, dekomposer atau pengurai merupakan makhluk hidup yang bertindak dalam menguraikan makhluk hidup yang udah mati. Contohnya jamur dan belatung. Kawan-kawan perlu tahu bagaimana rantai makanan pada ekosistem sawah. Jadi, rantai makanan pada ekosistem sawah dimulai dari padi sebagai produsen, dimakan oleh monci sebagai konsumen tingkat 1, monci dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3, kemudian pada waktu burung elang mati, bangkai burung elang akan membusuk dan diuraikan oleh belatung sebagai dekomposer. Untuk lebih jelasnya, mari awak amati video pembelajaran rantai makanan pada ekosistem sawah.
Suasana pagiku sangat segar ya. Nah kawan-kawan, di sawah juga terdapat beberapa makhluk hidup yang hidup di siko. Ingin tahu kan bagaimana rantai makanan di ekosistem sawah? Mari awak tengok. Iya, Mak ya. Nyam, 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 nyam. Aku lapar, nak cari makan dulu lah. Itu ada monci. Bisa lah untuk sarapan aku pagi kok. Hahaha. Untung awak selamat. Iyo, tapi sian nengok Rokina. Yuna. Buntongnya duiko moncik tersebut ya kawan-kawan. Yang tubuh hasil selamat dari kojaran ular. Bagaimana dengan si komoncik le? Untuk Bang Monci, dia bisa nolong Bang Do. Hahaha. Paling tidur poi ulah tu isi. Roti, di mana lah aku istirahat ya? Aku istirahat di Sikome lah. Apa induk dari mangsa yo di sekitar Siko?
Sambil mencari mangsa, aku hinggap di batang pohon tumela dulu. Itu dia ular. Yo, berarti ularku akan menjadi makananku, Saiko. Orang aku nak dibawa ke mana? Abah akan menjadi makananku, Saiko. Orang jangan, aku hendak dong. Untuk Bang Ular, jangan banyak cakap. Akhirnya poiku konyang juga. Setelah sang elang memakan ular dengan paruhnya yang tajam, elang pun melanjutkan hidupnya untuk beberapa waktu. Ojeng, apa ya? Badan aku sakit sadunya. Hingga tiba saatnya, elang mati tak berdaya di tanah. Bangkai elang membusuk mengundang para lalat, yang tu meletakkan toluannya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, tolu lalat menoteh dan para belatung menguraikan bangkai elang tu. Dari sisu bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Angin menebarkan boni dan tuneh-tuneh umpik pun tumbuh. Setelah mengamati video pembelajaran terkait rantai makanan pada ekosistem sawah Taden, maku kawan-kawan sudah tahu bukan bagaimana rantai makanan di ekosistem sawah? Iyo boto, rantai makanan dimulai dari padi sebagai produsen, lalu padi dimakan oleh monci sebagai konsumen satu, monci dimakan oleh ular sebagai konsumen dua,
Ula dimakan oleh orang sebagai konsumen tigu, hingga tiba saatnya orang mati dan membusuk. Kemudian diuraikan oleh belatung sebagai dekomposer. Jadi, ingat ya kawan-kawan, rantai makanan induk terjadi di ekosistem sawah Samyang. Tapi, dari banyak macam-macam ekosistem yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar tanpa campur tangan manusia. Contohnya, sungai, laut, dan padang rumput. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contohnya, kolam ikan, waduk, dan sawah. Nah kawan-kawan, penasaran kan bagaimana rantai makanan di berbagai ekosistem tersebut? Awak mulai dari rantai makanan di ekosistem sungai. Jadi, rantai makanan di ekosistem itu dimulai dari apa? Dari tumbuhan alga sebagai produsen, dimakan oleh ikan sebagai konsumen satu, ikan dimakan oleh burung bangau sebagai konsumen dua, burung bangau dimakan oleh buayu sebagai konsumen tiga. Kemudian, pada saat buayu mati, bangkai buayu akan membusuk dan diuraikan oleh belatung sebagai dekomposer. Selanjutnya, dari rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Ingat ya kawan-kawan, rantai makanan iko dimulai dari tumbuhan sebagai produsen, dimakan oleh kambing sebagai konsumen satu, kambing dimakan oleh singa sebagai konsumen dua, kemudian pada saat singa mati, bangkai singa akan membusuk dan diuraikan oleh belatung sebagai dekomposer. Awak masuk ke rantai makanan pada ekosistem kolam ikan. Jadi kawan-kawan, rantai makanan iko dimulai dari alga sebagai produsen. Alga dimakan oleh ikan soni sebagai konsumen satu, ikan soni dimakan oleh ikan lele sebagai konsumen dua, ikan lele dimakan oleh manusia sebagai konsumen tiga. Kemudian, pada saat manusia mati, bangkai manusia akan membusuk dan diuraikan oleh belatung sebagai dekomposer. Nah, kawan-kawan, kehidupan akan terus berjalan. Dari yang tumbuh, dari yang makan, dari yang dimakan, dan dari yang mati. Tapi, itu bukan akhir. Iko adalah awal yang baru. Proses alamiah iko akan terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam.